Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bulan pendidikan rohani, pengendalian diri, dan membentuk suatu akhlak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umat dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam urusan ibadah dan muamalah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam bermuamalah kita sering diajarkan bagaimana mengajar keuntungan, bagaimana menyusun strategi, bagaimana membaca sebuah peluang dan memberikan yang terbaik. Semua itu adalah hal yang terbaik. Apakah hal tersebut hanya untung saja yang cukup kita peroleh, atau ada nilai lain yang harus menyertainya? Ramadan hadir untuk menyeimbangkan semua itu dengan keuntungan dan keberkahan. Rasulullah adalah contoh nyata seorang pembisnis sukses sekaligus pemimpin tinggi yang penuh dengan teladan. Jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang paling jujur dan terpercaya. Dalam berdagang, Rasulullah tidak pernah menipu timbangan, tidak pernah menyembunyikan cacat barang, dan tidak mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Inilah yang disebut fondasi bisnis Islam, yaitu kejujuran dan amanah. Dalam sabda Rasulullah, As-saduqu aminu ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i, yang artinya pedagang yang jujur dan amanah kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Ini menunjukkan bahwa bisnis bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga jalan ibadah bila dijalankan dengan nilai-nilai moral. Dalam tradisi kisah Islam, kita juga mengenal sosok cerdas yang humanis bernama Abu Nawas. Siapa sih dia? Meski dikenal jenaka dan kritis, Abu Nawas sering digambarkan sebagai pribadi yang sadar akan kelemahan manusia dan bergantung kepada Allah. Dalam beberapa kisah, kecerdasan Abu Nawas tidak berdiri sendiri, tetapi disertai doa, kejujuran, dan keberanian membela nilai kemanusiaan. Disinilah kita belajar dua hal penting. Yang pertama, Rasulullah memberi teladan ideal tentang bisnis yang lurus dan beretika. Sedangkan Abu Nawas memberi cermin realitas manusia, yaitu kecerdasan. Kadang keliru, tetapi selalu kembali kepada Allah. Hadirin sekalian, Ramadan melatih kita menahan lapar dan haus. Tetapi lebih dari itu, Ramadan melatih pengendalian nafsu dalam mencari keuntungan. Rasulullah mengajarkan amanah, Abu Nawas mengajarkan kesadaran diri. Dan bulan Ramadan mengajarkan pengendalian nafsu. Jika ketiganya dipadukan, maka lahirlah konsep bisnis yang tidak hanya untung tetapi juga menenangkan jiwa. Jadi, marilah kita rumuskan bahwa laba adalah tujuan jangka pendek, sedangkan keberkahan adalah investasi jangka panjang. Sedangkan ridho Allah adalah tujuan yang tertinggi. Mari kita tutup dengan satu refleksi. Jangan hanya bertanya berapa untung yang kita dapat, tetapi tanyakan siapa yang terbantu dari usaha kita, apakah Allah ridho atau tidak. Semoga Ramadan ini membentuk kita menjadi insan bisnis yang cerdas, jujur, berkemanusiaan, meneladani Rasulullah, dan mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.